Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sharing on me, Pancasila hidup bukan karena dihafal, tetapi karena dipahami dan diamalkan. Mari belajar fungsi dan kedudukan Pancasila bersama sharing on me. Kita mulai ya. Untuk materi lengkap tentang fungsi dan kedudukan Pancasila itu sudah di-share admin Telegram di grup kelas SKD CPNS 2026. Teman-teman bisa baca lagi. Nah, ini saya hanya menjelaskan keyword atau poin-poin pentingnya. Kesamaan, hal yang sulit kita beti-beti, sering ketuker. Itu yang pertama jiwa bangsa dengan perjanjian luhur. Nah, jiwa bangsa itu apa? Jiwa bangsa itu, Pancasila itu dianggap sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Ini keywordnya. Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir, itu jiwa bangsa, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Selain itu, telah ada sejak kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi emang sudah ada dari zaman dahulu kala. Itu fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sedangkan perjanjian luhur, itu Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Sumber nilai dan moral Pancasila telah ada sejak negara Indonesia berdiri. Jadi bukan dari zaman dahulu kala, tapi sejak Indonesia itu berdiri. Sejak kemerdekaan, sejak PPKI tanggal 18 Agustus ya teman-teman. Terus yang sering sama lagi itu pandangan hidup sama ideologi negara. Kalau pandangan hidup itu way of life. Ini petunjuk kehidupan sehari-hari. Ingat aja petunjuk kehidupan sehari-hari dalam bingkai NKRI untuk praktik kehidupan sehari-hari. Intinya tentang pedoman kegiatan kita sehari-hari, itu pandangan hidup. Kalau ideologi negara, sebagai visi untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, praktis berbangsa dan bernegara secara luas. Kalau cita-cita dan tujuan negara, ini mengarah ke cita-cita dan tujuan bangsa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea 2 dan 4, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa dan seterusnya itu ya teman-teman. Dasar negara. Nah, dasar negara sering bingung juga sama sumber dari segala sumber hukum. Dasar negara itu mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Sedangkan sumber dari segala sumber hukum itu segala peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nanti ada penjabarannya per poin fungsi dan kedudukan Pancasila ini, keyword-keywordnya yang lebih jelas lagi. Untuk kepribadian bangsa itu adalah acuan sikap dan tingkah laku yang menjadi ciri khas. Itu kepribadian ya teman-teman. Ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Falsafah hidup, nilai dan norma yang diyakini paling benar dalam mewujudkan persatuan. Paradigma pembangunan nasional, nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nah, ini Pancasila sebagai dasar negara. Keywordnya apa aja? Ini ingat kata-kata penting-pentingnya. Ciri khas Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama adalah kata-kata penyelenggaraan negara. Itu berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Dua, ada kebijakan pemerintah di soal itu. Yang ketiga, ada arah negara. Yang keempat, ada tentang sistem politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Intinya kalau negara jalan itu sebagai dasar negara. Kita ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Ini murni soal teorinya ya. Pancasila dijadikan acuan utama. Ini acuan utama keywordnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Tadi kan udah ada dasar negara, tadi keyword kata-katanya apa-apa aja. Salah satunya ada kebijakan pembangunan. A. Pandangan hidup bangsa. B. Dasar negara. C. Ideologi terbuka. D. Sumber dari segala sumber hukum. E. Cita-cita bangsa. Yang benar yang B ya, karena ada kebijakan pembangunan nasional. Nah, bedain dengan sumber dari segala sumber hukum nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini soal yang tipe HOTS-nya yang nomor 2. Dalam merumuskan kebijakan nasional, nanti soal di real test kebanyakan yang HOTS ya teman-teman. Jadi nggak teori seperti ini. Tidak A,
pandangan hidup bangsa, B dasar negara enggak, jarang. Jadi kita harus paham konsep tentang A sampai E ini apa, terus dibentuk soal implementasi seperti ini. 2. Dalam merumuskan kebijakan nasional, pemerintah mempertimbangkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Ini poin soalnya. Makna Pancasila sebagai dasar negara yang paling tepat ditunjukkan oleh pernyataan A. Pemerintah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membentuk sikap hidup masyarakat. Ini ada kata-kata pedoman dalam membentuk sikap hidup masyarakat, berhubungan dengan masyarakat. Ini tadi sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Berarti bukan ya teman-teman. Kalau yang B, pemerintah menggunakan Pancasila sebagai sumber nilai utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Sumber nilai utama. Masih ada kemungkinan benar ya, sumber nilai utama. Ini pedoman, pandangan hidup berarti ya. Terus yang C, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau ada kata-kata perundang-undangan, itu lebih ke Pancasila sebagai sumber hukum. Ya, sedangkan soalnya itu kan dasar negara. Jadi bukan ya. Terus yang D, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu keberagaman budaya bangsa. Pemersatu keberagaman budaya bangsa itu lebih ke tujuan ya, lebih ke sila ketiga. Terus ya ke E, pemerintah menempatkan Pancasila sebagai tujuan akhir dalam pembangunan nasional. Tujuan akhir dalam pembangunan nasional ya bisa sebagai Pancasila sebagai paradigma pembangunan atau Pancasila sebagai cita-cita tujuan ya. Jadi yang benar itu yang ini sumber nilai utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang B, coba kita kembali lagi, ada nggak kata-kata sumber nilai utama? Nah, penyelenggara negara, intinya kan dia sebagai penyelenggara negara gitu. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keywordnya atau kata-kata kuncinya, yang pertama biasanya ada kata-kata undang-undang, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang ketiga perda, yang keempat pembentukan hukum, yang kelima tidak boleh bertentangan. Jadi aturan dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila. Itu merupakan sumber dari sumber hukum. Contoh soalnya, nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila dijadikan acuan dalam acuan. Tadi kan sama-sama acuan tuh. Cuma di sini ada penyusunan undang-undang. Nah, sesuai keyword. Sumber dari segala sumber hukum. Kenapa bukan dasar negara? Ya karena ada kata-kata acuan dalam penyusunan undang-undang. Kalau dasar negara kan lebih ke di atasnya lagi gitu. Misalnya kebijakan pemerintah yang awalnya itu baru dasar negara ya. Nah, untuk soal implementasinya, sebuah undang-undang dibatalkan karena dinilai tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada peristiwa tersebut ditunjukkan oleh pernyataan. Ini kan soalnya udah jelas sumber dari segala sumber hukum. Jadi kita cari nih optionnya yang sesuai dengan permintaan soalnya. A. Pancasila dijadikan pedoman dalam membentuk sikap hidup masyarakat. Tadi kan kita udah tahu kalau pedoman dalam membentuk sikap hidup masyarakat itu lebih ke fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti bukan. Terus yang ke B, Pancasila digunakan sebagai nilai dasar. Kalau sebagai nilai dasar berarti Pancasila sebagai dasar negara menjalankan pemerintahan, berarti bukan. Yang C, Pancasila menjadi ukuran penilaian sah atau tidaknya peraturan perundang-undangan. Berarti ini yang benar kan? Karena kan kalau keyword dari sumber dari segala sumber hukum ini tadi salah satunya ada kata-kata peraturan perundang-undangan. Terus yang kita lihat D dengan E, Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa. Ini lebih ke dampak. Sila ketiga. Pancasila dipandang sebagai tujuan akhir dalam pembangunan nasional. Ini lebih ke Pancasila, cita-cita dan tujuan Pancasila atau paradigma pembangunan nasional. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Keywordnya ini pedoman hidup masyarakat, sikap hidup, perilaku sehari-hari, nilai kehidupan,
pandang bangsa. Jadi kalau Pancasila sebagai pandangan hidup itu berhubungan dengan hidup sehari-hari sebagai pandangan hidup kita dalam menjalankan hidup hari-hari. Ya, kita lihat contoh soalnya. Soal teorinya, Pancasila menjadi pedoman masyarakat. Ini udah ada kata-kata pedoman masyarakat dalam bersikap toleran di lingkungan sosial. Ya udah, jelas ya pandangan hidup bangsa. Nah, yang contoh implementasinya nomor 6, dalam kehidupan bermasyarakat, warga dari latar belakang berbeda tetap menjaga sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menghindari konflik. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa paling tepat ditunjukkan oleh sikap A. Pemerintah merancang kebijakan agar seluruh warga memperoleh hak yang sama. Kita keep dulu ya. Belum tentu benar, belum tentu salah. Yang B. Warga mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara. Ini ada kata-kata peraturan. Berarti ini sumber dari segala sumber hukum, berarti coret, bukan. Yang C, masyarakat menjadikan nilai kebersamaan sebagai pedoman. Nilai kebersamaan sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Berarti ini udah pandangan hidup. Udah sesuai dengan keywordnya ya. Terus yang D, aparat menindak pelanggar hukum sesuai ketentuan peraturan. Itu sumber dari segala sumber hukum. Yang E, negara menetapkan tujuan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Ini Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan negara. Kita lihat yang selanjutnya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keywordnya itu ciri khas bangsa, jati diri bangsa, pembeda dengan bangsa lain, karakter nasional. Jadi kalau kepribadian itu ciri khas ya teman-teman. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 7, Pancasila mencerminkan karakter khas bangsa. Tuh ada kata-kata keywordnya. Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Berarti jawabannya A. Jiwa bangsa, B. Kepribadian bangsa, C. Ideologi negara, D. Pandangan hidup bangsa, E. Cita-cita bangsa. Kepribadian bangsa ya, ada ciri khas. Nah, kalau jiwa bangsa kan tadi yang sudah mendasar dari zaman dahulu kala, ada kata-kata sejak dahulu kala gitu biasanya ya. Terus contoh soal yang implementasinya nomor 8, masyarakat Indonesia dikenal tetap mengedepankan sikap ramah, sopan, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Ramah, sopan itu kan merupakan ciri khas orang Indonesia ya. Meskipun berada di tengah arus globalisasi, berarti ini soal sedang mengarah ke kepribadian bangsa kita sebagai orang Indonesia. Perilaku tersebut paling tepat mencerminkan makna Pancasila sebagai, walaupun di sini nggak ada kata-kata mencerminkan makna Pancasila sebagai kepribadian bangsanya tidak disebut, tapi kita harus mampu menganalisa soal ini maunya kemana gitu kan, sudah dijelaskan ini sikap ramah, sopan, mengutamakan musyawarah itu kan ciri khas bangsa kita, berarti ini lebih ke kepribadian bangsa. A. Warga menaati aturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban umum. Menaati aturan itu lebih ke dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum dan lebih mencerminkan sila ketiga. Kita skip dulu, salah berarti ini kemungkinan ya. Yang B. Masyarakat mempertahankan kebiasaan khas bangsa dalam berinteraksi sehari-hari. Ini ada kemungkinan benar karena ciri khas bangsa. C. Pemerintah mengarahkan kebijakan agar selaras dengan nilai kemanusiaan. Kebijakan. Nah, kebijakan ini adalah dasar negara. Tadi keywordnya kan kebijakan pemerintah itu lebih dekat ke dasar negara, berarti bukan, salah. D. Negara berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat ini lebih ke cita-cita dan tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila ya fungsinya sebagai itu. E. Warga menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya global. Ini lebih ke ideologi negara, ideologi terbuka ya, menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya global tanpa meninggalkan nilai dasar Pancasila. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Masyarakat mempertahankan kebiasaan khas bangsa dalam berinteraksi sehari-hari. Kita lanjut ke yang materi. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi negara. Keywordnya sistem nilai negara, ideologi terbuka ya. Pancasila itu ideologi terbuka, arah perjuangan bangsa, landasan berpikir negara, sama keyakinan bersama. Jadi ideologi itu lebih fokus ke sistem nilai. Kita lihat contoh soalnya.
Nomor 9, Pancasila menjadi sistem nilai. Ini udah ada kata-kata sistem nilai, berarti udah jelas ya, ini ideologi negara. Nah, soal implementasinya nih kita baca. Dalam menghadapi perbedaan pandangan politik dan sosial, ada perbedaan pandangan politik dan sosial di sini soalnya. Masyarakat Indonesia tetap menjunjung nilai kemanusiaan, menjunjung nilai, ini ada kata-kata nilai. Kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah tanpa memaksakan kehendak. Nah, 3 poin ini, adanya perbedaan pandangan politik dan sosial, kemudian tanpa memaksa kehendak, kemudian ada nilai kemanusiaan, ini menunjukkan Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai. Kalau Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai bersama tadi, berarti berhubungan dengan ideologi negara, walaupun di sini soalnya tidak ada kata-kata ideologi negaranya. Kita lihat optionnya ya. A. Warga menjaga kerukunan agar kehidupan sosial tetap harmonis. Ini lebih ke dampak sosial fungsi Pancasila ya. Kita skip dulu nih. Bukan sepertinya ya. B. Masyarakat mengutamakan kebiasaan luhur yang telah diwariskan turun-temurun. Kebiasaan luhur yang telah diwariskan turun-temurun itu lebih ke jiwa bangsa karena udah ada dari zaman dahulu kala. Berarti bukan. C. Bangsa memiliki pegangan nilai. Ini ada kata-kata pegangan nilai. Bersama, nilai bersama tuh udah. Dalam menentukan sikap menghadapi perbedaan. Kemungkinan C ya jawabannya. Kita lihat option D dan E-nya. Pemerintah mengarahkan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Ini mengarahkan kebijakan. Ini lebih ke dasar negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berarti lebih ke cita-cita dan tujuan Pancasila. Enggak ya, salah ya. Warga mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ini lebih ke implementasi Pancasila, ini sila ketiga. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Jadi kalau diperhatikan setiap soal-soal SKD itu dari soal sama optionnya itu ada kemiripan kata-kata, tapi nggak semuanya. Tapi kalau kita jeli biasanya ada ya. Terus materi selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Keywordnya itu masyarakat adil dan makmur, kemudian ada kata-kata kesejahteraan, keadilan sosial, tujuan nasional, masa depan bangsa. Jadi berhubungan dengan masa depan, namanya cita-cita ya. Ini berhubungan dengan pembukaan Undang-Undang 45 alinea kedua dan keempat. Teman-teman bisa baca lagi nanti di materi Undang-Undang 45 pasti berhubungan juga. Jadi setiap materi SKD itu biasanya saling berhubungan gitu ya. Ini kita lihat contoh soalnya. Nomor 11. Tujuan membentuk masyarakat. Nah, tujuan, udah ada kata-kata tujuan. Udahlah, D. Gak usah baca sampai ujung sebenarnya ya. Masyarakat adil dan makmur merupakan perwujudan kunci Pancasila sebagai D ya. Nah, contoh soal implementasinya nomor 12. Pemerintah bersama masyarakat berupaya meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja agar kualitas hidup warga semakin merata di sini. Hidup warga semakin merata. Terus perilaku tersebut paling tepat mencerminkan makna Pancasila sebagai, di soal itu udah dikasih tahu. Pemerintah bersama masyarakat berupaya meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan. Ini kan merupakan fungsi dari tujuan Pancasila, cita-cita bangsa kita ya, sesuai dengan pembukaan undang-undang, harus sejahtera, berhubungan juga dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti ini berhubungan dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Kita lihat optionnya. Yang A, warga menjaga sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Tahan dulu, belum tentu berhubungan ya. B. Pemerintah menjalankan kebijakan berdasarkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Kebijakan. Ini dasar negara, coret. Berarti bukan. C. Negara berusaha mewujudkan kehidupan masyarakat nih yang sejahtera dan berkeadilan. Udah, jawabannya C. Karena itu yang sesuai dengan selaras dengan soalnya. D. Masyarakat mempertahankan kehidupan kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas bangsa. Berarti itu kepribadian bangsa. Yang E, warga menaati peraturan yang ditetapkan demi ketertiban umum. Ini lebih ke pengamalan Pancasila sila ke-3. Materi selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Keywordnya
Kesepakatan pendiri bangsa, hasil musyawarah, kompromi nasional, kesepakatan bersama sama founding fathers. Kesepakatan, jadi perjanjian luhur itu ada kata-kata kesepakatan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau perjanjian luhur itu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat pada kemerdekaan dan pada PPKI gitu ya. Nah, contoh soalnya nomor 13, Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa. Disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar bersama dalam mendirikan negara. Nah, berarti itu adalah perjanjian luhur. Jangan ketuker dengan dasar negara, mentang-mentang ada kata dasarnya gitu ya. Ini perjanjian luhur. Soal implementasinya nomor 14. Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat tetap memegang nilai kebersamaan dan persatuan meskipun terdapat perbedaan kepentingan dan pandangan demi menjaga kesepakatan bersama yang telah disetujui sejak awal berdirinya negara. Tuh, udah ada kata-kata itu. Walaupun di sini nggak ada kata-kata, soalnya nggak ada kata-kata perjanjian luhur, tapi di ceritanya kita udah bisa mengarah ke sana ya. Perilaku tersebut paling tepat ditunjukkan oleh sikap A. Warga saling menghargai agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Tahan dulu, nggak ada hubungannya ini optionnya. B. Masyarakat menaati aturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban umum. Ini lebih ke pengamalan sila ketiga atau Pancasila sumber dari segala sumber hukum coret. Bangsa menjaga kesepakatan bersama hasil musyawarah demi kepentingan bersama. Nih, ada kata-kata kesepakatannya juga. Ada kemungkinan benar. D. Pemerintah mengarahkan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini lebih ke cita-cita ya, cita-cita dan tujuan. Salah. Terus warga mempertahankan kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas bangsa. Ini ke kepribadian bangsa. Berarti yang benar tadi yang C ya. Bangsa menjaga kesepakatan bersama hasil musyawarah demi kepentingan bersama. Itu juga berhubungan dengan soalnya. Masyarakat memegang nilai kebersamaan gitu ya. Berarti yang jawaban yang benar yang C ya. Selanjutnya Pancasila sebagai jiwa bangsa. Itu keywordnya Pancasila sebagai semangat bangsa, roh bangsa, nilai yang hidup sejak lama, tercermin dalam budaya, diwariskan turun-temurun. Jadi jiwa itu lebih ke semangat. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 15, nilai Pancasila telah hidup dan berkembang dalam budaya bangsa sejak sebelum Indonesia merdeka. Nih, sejak sebelum Indonesia merdeka ya. Berarti itu jiwa bangsa. Kalau perjanjian luhur itu sejak merdeka atau sejak PPKI ya. 16. Di berbagai daerah, masyarakat tetap menjaga nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu, meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengharuskannya. Makna Pancasila yang paling tepat tercermin dari perilaku tersebut adalah, di sini dikatakan, di berbagai daerah masyarakat tetap menjaga nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu meskipun tidak ada aturan tertulis. Berarti meskipun tidak ada aturan tertulis, nilai kebersamaan, gotong royong itu kan memang udah ada dari zaman dahulu kala Indonesia. Berarti ini lebih ke jiwa bangsa ya. Kita lihat optionnya. A. Warga menaati norma sosial agar tercipta ketertiban masyarakat. Ini lebih ke dampak ya, dampak implementasi sila. Kita skip dulu. B. Masyarakat mempertahankan nilai yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Masih mungkin ya. Terus C. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat melalui kebijakan sosial. Enggak ya. D. Warga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan budaya global. Itu lebih ke ideologi Pancasila, ideologi terbuka. E. Masyarakat menjaga hubungan baik untuk menghindari konflik sosial. Itu lebih ke sila ke-5. Berarti jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Cukup sekian materi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. 16 soal dalam implementasinya. Untuk membedakannya itu pasti masih sulit kalau teman-teman nggak berlatih. Jadi sering-sering bertemu dengan soal, sering-sering lagi dibaca materinya, sering-sering lagi dibaca keywordnya. Nanti dengan rajin berlatih, teman-teman akan merasakan perbedaan di setiap soal. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di kelas belajar CPNS SKD 2026 dengan sharing on me, bisa
daftar ke admin Telegram, nomornya ada di bio. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.